warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya masih pada pembahasan tentang masalah ekonomi dalam sistem perekonomian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi. Materi yang pertama adalah tentang teori ekonomi klasik, masalah ekonomi klasik, masalah ekonomi modern, dan juga kesimpulan. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan kita mampu menjelaskan permasalahan pokok dari ekonomi secara umum, baik perekonomian klasik maupun modern, mampu mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi, baik di ekonomi klasik maupun modern, dan kita mampu menganalisis masalah pokok ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, ini yang akan kita bahas bersama di video kali ini. Kita akan mulai di video yang pertama, mengenai teori ekonomi klasik. Di sini ada beberapa ahli yang mempelopori dan juga mencetuskan teori ekonomi klasik. Di antaranya adalah Adam Smith. Adam Smith berpandangan bahwa pertambahan penduduk ini akan mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang dihasilkan. Dengan adanya tenaga kerja yang banyak, maka mampu dimanfaatkan untuk memproduksi barang dan jasa. Semakin banyak tenaga kerja, maka semakin banyak pula barang dan jasa yang bisa dihasilkan. Dengan begitu, negara mengalami pertumbuhan ekonomi. Karena Adam Smith ini berkeyakinan bahwa bila di suatu negara terdapat barang dan jasa yang melimpah, maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik dan sejahtera, sehingga negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi. Disimpulkan dari pandangan Adam Smith ini, suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi akan ditandai dua faktor yang saling berkaitan, yaitu pertambahan penduduk dan pertambahan output total. Selanjutnya, teori David Ricardo berpandangan bahwa pertambahan penduduk yang terlalu besar atau hingga 2 kali lipat ini bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Dengan banyaknya jumlah tenaga kerja, akan mengakibatkan upah tenaga kerja yang rendah. Mengapa demikian? Karena semakin banyak penawaran terhadap tenaga kerja, maka perusahaan akan semakin mudah dalam mencari tenaga kerja. Sehingga perusahaan ini bisa memberikan penawaran upah yang lebih rendah kepada para tenaga kerja. Sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara tersebut yang akan mengalami stagnan atau tidak ada pertumbuhan. Sehingga karena upah tenaga kerja rendah atau di bawah dari rata-rata, ini akan mengakibatkan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yang tidak bisa berkembang. Mereka hanya mampu memenuhi kebutuhan yang sifatnya primer saja. Sehingga tidak akan ada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jadi inti dari pandangan David Ricardo ini, pertambahan penduduk juga harus diimbangi dan dikontrol, sehingga tidak melimpah. Lalu bagaimana untuk Thomas Robert Malthus? Robert di sini sejalan dengan pandangan David Ricardo, bahwa pertambahan penduduk yang tinggi akan membuat jumlah pangan yang tersedia semakin terbatas, karena pertambahan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah pangannya. Sehingga akan berdampak pada tidak adanya pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Jadi, menurut perhitungan Thomas Robert Malthus ini, bahwasannya penduduk itu akan bertambah 2 kali lipat menurut deret ukur. Misalkan 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Ini bertolak belakang dengan makanan atau pertambahan didasarkan dari deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga masalah ini akan berdampak pada stagnasi perekonomian di suatu negara. Jadi jumlah barang dan jasa, termasuk makanan di dalamnya ini tidak akan seimbang dengan jumlah penduduk yang melimpah. Inti pandangan dari Thomas Robert Malthus bahwasannya pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membuat jumlah pangan yang tersedia menjadi terbatas.
karena pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah pangan. Dari teori para ahli dalam pertumbuhan ekonomi klasik, Adam Smith mengatakan pertambahan penduduk dapat meningkat untuk pertumbuhan ekonomi, sedangkan pandangan David Ricardo dan juga Thomas Robert Malthus tidak sejalan dengan Adam Smith. Bahwasanya pertambahan penduduk ini dapat membuat perekonomian mengalami stagnan, sehingga negara tidak akan mengalami pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem perekonomian, masalah ekonomi ini digolongkan menjadi dua, ekonomi klasik dan juga modern. Pada ekonomi klasik terdiri dari masalah produksi. Ini berkaitan dengan proses yang akan digunakan atau pembuatan tentang barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, maka barang atau jasa ini harus tersedia. Untuk memenuhi hal ini, maka produsen harus mengetahui barang atau jasa apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen. Sehingga dalam masalah produksi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh produsen. Pertanyaan ini meliputi bagaimanakah caranya nanti akan memproduksi, kemudian jenis barang apa saja yang akan diproduksi, pihak yang akan mengkonsumsi nanti barang kita ini siapa saja, dan sumber daya yang akan digunakan seperti apa. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada masalah produksi. Ketika masalah produksi ini sudah terpecahkan, masalah berikutnya adalah tentang distribusi, yaitu suatu proses mengantarkan produk bisnis ke tangan klien atau konsumen. Di sini pertanyaan yang berkaitan dengan masalah distribusi adalah tentang bagaimana memilih langkah yang tepat untuk menyalurkan barang dan jasa. Termasuk di dalamnya juga penggunaan alat transportasi atau moda transportasinya seperti apa yang akan digunakan untuk memudahkan produsen mengantarkan produknya sampai ke tangan konsumen dengan baik. Dan setelah itu adalah masalah konsumsi. Ini berkaitan dengan pertanyaan, apakah barang atau jasa yang dihasilkan ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Pertanyaan yang harus dijawab tentu saja, produk yang sudah kita produksi atau kita hasilkan ini sesuai tidak dengan keinginan masyarakat? Kemudian, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen? Dan juga apakah dapat dijangkau oleh konsumen? Maksudnya di sini baik dari segi harga yang terjangkau dan juga dari segi pengiriman barangnya. Seperti itu. Selanjutnya pada masalah ekonomi modern, pertanyaan yang pertama adalah mengenai barang dan jasa apa yang akan diproduksi dan seberapa banyak. Pertanyaan ini muncul pada masalah ekonomi modern yang kita sebut sebagai what. Nah, harusnya produsen ini mempertimbangkan adanya selera pasar dan juga spesialisasi produk. Untuk memproduksi barang di ekonomi modern ini, penilaian itu penting dilakukan, terutama terhadap karakteristik dasar manusia, yaitu manusia ini memiliki sifat tidak pernah puas. Sehingga kita harus memikirkan produk apa yang sekiranya dapat terus diinovasi dan juga dapat terus berkembang tanpa henti. Kemudian karakteristik yang kedua, manusia itu menyukai hal-hal yang praktis. Jadi produk yang akan kita hasilkan juga harus memiliki kemampuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Karakteristik yang ketiga, manusia memiliki sifat ingin diakui dan dihargai. Jadi barang yang akan kita hasilkan ini harus memiliki nilai-nilai yang menunjukkan kemewahan atau adanya sifat prestis. Kemudian yang keempat, manusia itu memiliki rasa ingin tahu. Sehingga cenderung membutuhkan barang-barang yang mendukung rasa ingin tahu dari manusia itu sendiri. Ini permasalahan di ekonomi modern yang pertama. Selanjutnya, ketika sudah terpecahkan, akan ada pertanyaan yang kedua. Masalahnya adalah how, yaitu bagaimana cara untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Produsen harus bisa menentukan teknik produksi mana yang paling efisien. Sehingga juga ini akan berpengaruh terhadap pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana memproduksi barang. Seperti berapa banyak jumlah karyawan yang akan digunakan atau direkrut, kemudian teknik apa saja yang akan digunakan, serta apakah kita memerlukan tenaga manusia atau memerlukan bantuan mesin. Ini ditentukan pada tipe how. Nah, untuk menentukan cara produksi mana yang sesuai,
produsen perlu mempertimbangkan aspek efisiensi atau penghematan. Pilihlah cara produksi yang paling sedikit membutuhkan biaya, agar barang dan jasa yang dihasilkan ini bisa dijual dengan harga relatif murah, tetapi dengan kualitas yang baik. Masalah yang ketiga pada ekonomi modern adalah for whom, yaitu untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, di sini siapa saja yang akan membutuhkan barang tersebut dan juga siapa saja yang nanti akan menikmati hasilnya. Keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen, melainkan berkaitan dengan siapa saja yang mendapatkan untung dari diproduksinya barang dan jasa. Sehingga produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini. Pihak-pihak yang dimaksud misalkan karyawan tentu saja akan menerima pendapatan dari produksi barang yang kita lakukan. Kemudian pemilik bahan baku juga akan mendapatkan upah karena kita memerlukan bahan baku untuk pembuatan suatu barang. Kemudian pemilik modal akan menerima bunga modal karena misalkan kita mendapatkan modal dari investor, dari investasi seorang investor. Tentu mereka juga akan mendapatkan bunganya. Dan yang jelas produsen ini juga akan menerima keuntungan. Yang menjadi poin penting dalam masalah for whom ini adalah apa barang yang akan diproduksi. Pertanyaan ini akan menjawab tentang siapa saja yang akan terlibat dalam proses produksi dan ikut menikmati keuntungan dari proses produksi barang dan jasa tersebut. Kemudian siapa pengguna produk dan distribusinya bagaimana? Nah, pengguna produk akan menjelaskan kemana barang tersebut akan didistribusikan, dengan cara apa, dan bagaimana barang tersebut dapat diterima oleh konsumen. Poin yang terakhir adalah apakah angka pengangguran di tempat pemasaran sangat tinggi? Nah, ini penting sekali untuk mengetahui permasalahan angka pengangguran. Karena apabila di suatu daerah penganggurannya tinggi, tentu saja daya beli di suatu daerah tersebut juga akan rendah. Begitu sebaliknya, apabila penganggurannya rendah, daya beli masyarakatnya pun akan tinggi. Ini dapat kita simpulkan, dalam perekonomian di suatu masyarakat, produsen ini perlu mempertimbangkan masalah pokok ekonomi klasik maupun masalah pokok ekonomi modern. Pada ekonomi klasik adanya masalah produksi, distribusi, dan juga konsumen, sedangkan pada ekonomi modern adanya pertanyaan what, how, and for whom. Demikian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.